Halo, selamat sore. Kembali berjumpa lagi dengan saya Indah di Ngobrol Santai bareng Naik. Kalau sebelum-sebelumnya, di episode sebelumnya kita udah bahas terkait dari sisi IT, dari sisi legal and compliance, juga dari sisi bisnis. Di hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber untuk membahas terkait apa aja sih gambaran terkait sumber daya operasional, pendanaan, investasi, insentif perpajakan, untuk memulai bisnis di e-commerce, dealers, dan juga fintech. Oke, udah ada dua orang narasumber kita, langsung kenalan aja yuk. Yang pertama ada Mas Amin. Hai Mas Amin. Halo Indah. Oke, Mas Amin ini adalah Head of Finance di NicePay. Dan juga yang kedua ada Kak Elis. Hai Kak Elis. Halo Indah. Oke, Kak Elis ini adalah Settlement Team Leader. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng dua orang yang udah hadir nih. Oke, kayaknya kita langsung mulai aja kali ya, untuk waktu ke pertanyaan yang pertama. Kalau dari sisi merchant nih, kira-kira untuk memulai suatu bisnis itu baiknya kita langsung memulai bisnis tersebut terlebih dahulu atau merencanakan sumber dayanya dulu sih, termasuk semacam pendanaannya gitu. Boleh dijawab oleh Mas Amin? Oke, ini jadi beberapa pertanyaan ya yang sulit dijawab nih. Tapi biasanya untuk menjawab ini ya, apakah kita untuk memulai bisnis itu perlu ada modal atau tidak gitu, dan bagaimana cara memulai bisnisnya nih gitu. Jika tidak punya modal atau malah terhenti dan mengurungkan niat memulai bisnis karena terkendala modal. Jadi untuk menjawab itu kita perlu untuk mengkonsep atau menjawab pertanyaan selanjutnya nih. Identifikasi berapa modal awal termasuk sumber daya manusia, uang, mesin, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tidak butuh modal gitu ya, atau mungkin modalnya sangat kecil sekali. Ya. Nah, yang di industri ini misal industri jasa manajemen, konsultan, broker ya. Untuk memulainya hanya perlu koneksi dan sumber daya sendiri, mungkin laptop gitu ya, atau motor dan lain sebagainya. Ya, biasanya tambahan modal ini nanti nih ya, termasuk pendanaan itu diperlukan untuk ekspansi bisnis saja ya. Nah, namun jika dari keuntungan bisnis sudah mampu mendanai ekspansi, pendanaan dari luar itu tidak diperlukan lagi gitu ya. Nah, yang kedua itu kategori kedua butuh modal kecil sampai dengan 5 miliar, artinya ini bisa 100 juta gitu ya, 2 miliar, tapi ini rentangnya sampai dengan 5 miliar. Nah, kategori industri ini ya, misalnya itu industri jasa IT, beli dan jual barang gitu ya. Nah, untuk memulainya pun dibutuhkan modal, baik itu uang untuk beli peralatan, untuk beli perlengkapan operasional, dan juga untuk beli stok barang. Biasanya mereka mencicil modalnya sesuai dengan prioritasnya. Tidak langsung semuanya harus ada saat itu juga dan harus lengkap ya. Nanti dilengkapi sesuai dengan progres bisnisnya. Jadi contoh, misal di industri jasa IT, server ini merupakan prioritas utama tuh gitu. Jadi ada opsi lebih murah ya, yaitu sewa dibandingkan membeli yang harganya tuh 1000 kali lipat dari harga sewanya. Jadi sisa modalnya itu dapat digunakan untuk prioritas lainnya seperti membayar gaji karyawan, membayar sewa tempat, seperti itu. Nah, contoh juga di industri beli dan jual barang atau merchandise ya. Biasanya ini orang-orang mau stoknya itu banyak gitu, tapi sebenarnya untuk awal-awal itu tidak perlu stok yang banyak, tapi stoknya itu cukup untuk operasional, mungkin ya 2-3 hari gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan stok yang dalam banyak tuh, karena itu nanti akan menghabiskan modal. Nah, sisanya itu bisa digunakan untuk membayar gaji atau membayar sewa tempat dan lain sebagainya itu ya. Kategori yang ketiga butuh modal besar, ini di atas 5 miliar, mungkin 10 miliar, 100 miliar gitu ya. Contoh untuk kategori ini misalnya industri manufaktur ya, industri telekomunikasi. Nah, di peraturan pemerintah juga mensyaratkan modal yang besar untuk mendukung bisnis ini saat pertama kali, karena akan dibutuhkan untuk investasi di alat, mesin, jaringan, infrastruktur ataupun lainnya. Nah, jika kita punya modal cukup, ya dengan mudah kita menjalankan ini. Cuman, ya bagaimana kalau kita tidak punya modalnya? Nah, itu harus dicari dulu. Mencari modal dapat dilakukan dengan 2 cara.
Nah, yang pertama dengan menjalankan bisnis lainnya yang tadi saya sebutkan di atas, ya, yang tidak butuh modal atau modal yang kecil dan modal yang kecil kategorinya. Nah, dari menjalankan bisnis itu kita bisa mengambil beberapa keuntungan, yaitu koneksi, keuntungan uang gitu dari bisnis atau manajemen, sumber daya. Kita sudah tahu nih sumber dayanya seperti apa. Nah, dari keuntungan-keuntungan tersebut dapat menjadi modal untuk bisnis besarnya. Atau bahkan kita bisa dengan mudah nanti mencari mitra untuk pendanaan untuk modal besarnya itu. Nah, yang kedua yaitu dengan mencari mitra yang punya modal secara langsung, ya. Namun kita perlu mengkonsep nih ide dan bisnisnya seperti apa, manajemennya juga seperti apa nanti, sumber daya yang dibutuhkan ke depannya nanti seperti apa, dan tentunya pembagian hasil bisnisnya seperti apa nih. Ini harus dijelaskan di awal pada saat mengkonsep ide bisnisnya, ya, agar ke depannya tuh tidak ada cekcok atau pertengkaran dengan mitra yang punya modal. Nah, jadi nanti kita nih sebagai pembuat ide dan pelaksana ide itu sebagai intangible asset, ya, atau menyumbangkan intangible asset, ya, dan pihak lain itu yang mendana itu menyumbangkan tangible asset berupa uang, ya. Jadi seperti itu. Penjelasannya cukup jelas juga nih. Jadi pertama-tama kita harus punya perencanaan dulu ya. Dengan tadi ada beberapa macam perencanaan dari yang tanpa modal kecil sampai dengan modal yang besar. Tadi juga udah bahas sedikit tentang modal atau pendanaan. Terkait sama pertanyaan selanjutnya nih Mas Amin. Jadi sebenarnya kalau jenis pendanaan sendiri ada apa aja sih? Dan juga apa aja sih tips memilih pendanaan yang tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan pelaku bisnis? Ya, oke. Jadi tadi kita menyusul ya dengan pertanyaan pertama ya, untuk mencari mitra yang punya modal nih, gitu. Jadi di modal itu kita ada beberapa tuh ya, pendanaan, jenis pendanaannya atau modalnya gitu ya. Dan secara bentuk sebenarnya ada dua tuh modal pendanaan ya. Secara garis besar itu pinjaman dan modal gitu ya. Kalau pinjaman mungkin ya kita udah tahu ya, pinjaman nanti suatu saat akan dikembalikan gitu ya. Kalau modal itu secara simpel itu tidak akan dikembalikan gitu ya. Oke, kita coba eksplor dulu tahap yang pertama gitu ya, pinjaman. Nah, pinjaman ini dapat dilakukan kepada bank atau non-bank nih gitu. Nah, bagi yang meminjamkan akan mendapatkan dua hal, yaitu pengembalian seluruh nilai pendanaan ya, dan imbal hasil berupa bunga gitu. Nah, bagi peminjam ya, atau yang penerima pendanaan atau bisnis nih, itu merupakan kewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman dan membayarkan imbal hasil berupa bunga sesuai persentase dari nilai pendanaannya atau sesuai dengan perjanjian di awal ya. Nah, nilai persentasenya tuh biasanya sekitar 10% sampai 18% tuh untuk bunganya gitu ya. Nah, pinjaman ini juga biasanya dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang gitu, sesuai dengan nanti kerjasamanya atau perjanjian di awal. Proses pinjaman ini biasanya memang makan waktu yang relatif singkat ya, 1 atau sampai 2 bulan. Bahkan kalau untuk yang ke bank itu bisa kurang dari 1 bulan tuh gitu. Nah, untuk pinjaman ini dilakukan dengan jaminan atau tanpa jaminan ya. Jadi bisa dua gitu, tapi mostly ini dengan jaminan. Biasanya bank atau pihak lain tuh yang meminjamkan akan memberi pinjaman gitu ya, atau mungkin peer-to-peer lending dia harus ada jaminannya. Jaminan itu bisa berupa tangible asset atau intangible asset ya. Nah, biasanya nih memang untuk pemberi pinjaman akan meminta jaminan gitu ya. Jadi ini yang untuk perusahaan startup atau perusahaan yang mau memulai bisnisnya agak sulit nih gitu. Biasa mereka akan menjaminkan harta pribadi malah ya. Nah, yang kedua itu bentuknya modal ya, dapat dilakukan oleh siapa aja nih, termasuk badan atau orang pribadi, bank atau non bank gitu ya, asal dia punya uang gitu. Jadi modal ini kalau di perusahaan bentuknya nanti akan berubah menjadi saham. Jadi nilainya berapa lembar saham dikonversi gitu ya. Nilai pendanaan ke saham ini nanti sesuai valuasi perusahaan ya. Jadi nanti lihat valuasinya, marketnya seperti apa gitu. Nah, pendanaan melalui saham ini tidak ada kewajiban bagi penerima dana nih atau bisnis ya untuk mengembalikan pokok pendanaan. Jadi imbal hasil bagi pemberi dana yaitu nanti endingnya tuh dividen atas keuntungan hasil bisnis. Ya, kemudian hasilnya juga nanti berupa kontrol atas manajemen bisnis. Ya, karena pendanaan melalui modal ini nanti akan menambahkan pemilik bisnis sehingga nanti
akan menambah kontrol ke bisnis. Ya, untuk proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih lama ya dibandingkan dengan proses melalui pinjaman tadi. Ya, namun bagi penerima dana untuk yang tipe modal ini biayanya itu lebih murah dibandingkan biaya pinjaman karena tidak ada pengembalian pokok ke pemberi pinjaman gitu ya, ataupun nanti kalau imbal hasilnya ya dividen itu atas keuntungan. Jadi kalaupun rugi nanti nggak ada dividen. Jadi mungkin orang-orang pebisnis akan lebih suka dengan modal saham ini sebagai salah satu opsi ya dibandingkan pinjaman gitu, Indah. Oke, Mas Amin, cukup jelas. Tadi jadi pendanaan ada 2 macam, ada bentuk loan atau pinjaman, juga ada bentuknya pendanaan modal yang nantinya akan menjadi saham. Oke, terus kalau bagi tim finance sendiri nih, gimana sih operational finance pada tahap awal-awal pembangunan bisnis ini? Boleh jelasin sama Kak Elis? Baik Indah, dalam operational finance itu ada 2 tahap pembayaran. Yang pertama itu pembayaran atas pembelian untuk operational nice way. Yang kedua itu pembayaran ke merchant yang biasanya disebut dengan settlement. Dari sisi pembayaran, ada beberapa orang yang melakukan validasi untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran seperti pemesanan pembayaran, pencatatan utang, sampai pembayaran pembelian. Lalu yang kedua itu pembayaran ke pihak merchant yang disebut settlement. Pembayaran ini berdasarkan dashboard atau sistemnya NicePay sendiri yang menggunakan batch upload yang sudah tersistem. Dan kemudian selain ada tahap pembayaran, kita ada tahap penagihan di mana kita melakukan collection secara berkala dengan menggunakan biasa kita kirim ke merchant itu invoice. Jika selama seminggu tidak ada pembayaran dari pihak merchant, maka kita akan mengirimkan surat peringatan atau surat penegasan kepada merchant untuk dilakukan pembayaran segera, sehingga mempercepat penagihan yang terjadi dan masuk income kepada kita sebagai operasionalnya. Jadi intinya tim operasional itu memiliki beberapa orang untuk menghindari kesalahan karena kami itu saling berhubungan. Seperti itu, Indah. Makasih Kak untuk penjelasannya. So, pada tahap-tahap awal itu bisa dikerjakan oleh beberapa orang sekaligus ya untuk mengerjakan tadi tuh ada bagian penagihan dan lain-lainnya. Oke. Kemudian di zaman sekarang nih kan mulai banyak nih ya kayaknya fintech yang mulai bermunculan nih, yang menyebabkan orang kayaknya mulai ikut webinar dikit, kayaknya gue bikin fintech deh gitu, terus yang lain juga lihat apa sedikit, terus kayaknya bisa nih gue bikin fintech juga gitu. Tapi masalahnya adalah fintech tersebut tidak bertahan lama. Nah, kira-kira apa sih yang membuat orang-orang tersebut bisa ikut pada awalnya, tapi kemudian fintech tersebut tidak bisa bertahan lama? Oke. Baik Indah, ya ada beberapa faktor yang mendorong orang ikut-ikutan membuka fintech. Yang pertama itu karena faktor perundang-undangan sendiri yang memberikan peluang dan akses mudahnya berusaha di Indonesia. Lalu yang kedua disupport dengan kemajuan perkembangan teknologi, sehingga mendukung mudahnya berusaha di bidang fintech dengan harapan adanya keuntungan yang menjanjikan. Namun, alasan tidak bertahan lama itu banyak faktor ya. Salah satunya itu karena tidak memiliki strategi bisnis yang baik atau tidak menguasai bisnis itu sendiri. Kemudian tidak ada standarisasi dan konsep yang jelas dalam menjalankan bisnis. Kemudian lagi terkesan ingin mendapatkan untung dalam jangka pendek bukan jangka panjang. Gimana agar bisa bertahan secara lama, yang dimana tuh biasanya tahun-tahun awal kita mengalami rugi dan tidak ditunjang dengan kebutuhan support bisnis yang memadai seperti security system. Seperti itu, Indah. Oke, cukup menarik dan masuk akal banget ya. Jadi kalau misalnya orang ngerasa gampang nih bikinnya, jadi orang rasanya cukuplah dengan keuntungan jangka pendek, padahal itu yang bikin umur mereka jadinya mungkin nggak panjang juga untuk para pelaku fintech itu. Oke, nah kemudian sebenarnya ada nggak sih konsep seperti apa sih yang tadi Kak Elis sudah sebut nggak punya strategi yang matang, nggak punya konsep yang jelas gitu. Kira-kira bisa nggak sih di-share konsep bisnis seperti apa sih yang bisa menghasilkan profit untuk para pelaku e-commerce, dealer, dan fintech ini? Oke, baik. Caranya untuk mengenerate profit bagi e-commerce, dealer maupun fintech
Ini bisa dari segi transaksi, sharing fee, dan perbesar volume. Nah, bagaimana caranya? Kita dapat melakukan kerjasama antara e-commerce dengan fintech dan biller tools sendiri, sehingga menghasilkan project yang mengenerate profit. Dengan adanya kerjasama diharapkan ada pembagian fee. Kemudian kita dapat memberikan promo-promo yang menarik untuk calon merchant atau konsumen dengan harapan transaksi akan meningkat, serta kita bisa memberikan cashback seperti kita menargetkan ke calon merchant itu kalau misalnya dia bisa mencapai transaksi 1.000 untuk servis tertentu atau servis virtual account, kita akan memberikan cashback sebesar 500.000. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan jasa influencer yang berpengaruh pada masyarakat. Ini akan menarik minat pembeli sehingga ini merupakan bagian dari untuk bisa menaikkan profit. Seperti itu, Indah. Oke Kelly, terima kasih penjelasannya. Jadi ada beberapa cara, ada sharing fee, ada generate profit, bikin promo, menggunakan jasa influencer, dan beberapa tips lainnya. Cukup banyak kata cara-caranya ya yang bisa diikuti. Oke, nah kemudian kita akan masuk nih ke pertanyaan terakhir seputar pajak. Oke, boleh dijelaskan sama Mas Amin kali ya, gimana sih Mas terkait insentif perpajakan, atau kira-kira ada nggak sih hambatan perpajakan dari pemerintah untuk e-commerce, biller, sama fintech? Ya, jadi dari pemerintah itu sebenarnya mereka memberikan banyak insentif tuh, ya bisa berupa perpajakan atau berupa hal lain gitu ya, atau kemudahan dalam berbisnis gitu yang saat ini mungkin udah di OSS gitu ya. Jadi itu salah satu kemudahan untuk berbisnis atau memulai bisnis gitu. Nah, dalam hal insentif perpajakan ya, itu pemerintah memberikan sangat banyak sekali insentif perpajakan untuk orang-orang yang untuk memulai bisnis. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa pajak ini merupakan alat pengontrol pemerintah atas bisnis. Jadi bisa sebagai penghambat atau melancarkan bisnis. Dalam upaya memperlancar bisnis di Indonesia, pemerintah memberikan insentif perpajakan, yaitu pengenaan single rate dan final rate ya, untuk kemudahan dan serta biaya yang murah gitu untuk pajaknya, serta pemberian diskon pajak gitu. Nah, biasanya untuk yang menghambat bisnis itu biasanya memberikan rate pajak yang lebih besar gitu, yang bisa progresif gitu ya. Jadi pemerintah ingin menghambat bisnis tersebut itu ada beberapa gitu ya, seperti mungkin cukai rokok gitu ya, yang pemerintah ingin mengontrol bisnis rokok tersebut gitu ya. Nah, dalam kemudahan berbisnis ini atau insentif perpajakan ini, pemerintah tuh ada menerbitkan ya, salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh UMKM. Ya, dalam peraturan tersebut, bentuk legalitas bisnis berhak atas pembayaran PPh sebesar 0,5% dari omset selama 3 tahun ya, dan omsetnya kurang dari 4,8 miliar setahun. Nah, jadi ini dipastikan akan lebih murah dan mudah dalam perhitungan pajaknya. Tidak serumit PPh normal, yaitu 22% kali dengan untung sebelum pajak gitu ya. Nah, yang kedua itu dalam PPh Undang-Undang PPh juga, jadi bentuk legalitas bisnis ini juga akan mendapatkan pengurangan PPh sebesar 50% dari PPh normal, 22% kali untung sebelum pajak. Nah, syaratnya ini memang omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar setahun. Jika omset lebih dari 4,8 miliar namun kurang dari 500 miliar gitu, jadi antara 4,8 sampai dengan 500 miliar, insentif perpajakannya berupa pengurangan PPh itu sebesar 50%, nanti akan dikenakan pro rata atas dari omset tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang PPN juga, pemerintah memberikan opsi ya bagi bentuk legalitas bisnis untuk menjadi pemungut PPN atau tidak ya, jika omsetnya itu masih di bawah 4,8 miliar setahun. Jadi bisa menjadi PKP atau pemungut PPN ya, atau tidak. Tapi kalau udah omsetnya di atas 4,8 miliar setahun, maka undang-undang mewajibkan pelaku bisnis untuk memungut PPN atau menjadi PKP gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya dari ketiga peraturan tersebut ya, pemerintah tuh sangat mendukung bisnis-bisnis baru ya, terutama UMKM nih yang masih memiliki omset di bawah 4,8 miliar setahun gitu ya, dengan berbagai kemudahan pajak yang tadi single rate gitu ya. Kemudian ada insentif pengurangan diskon juga gitu. Kemudian
opsional untuk menjadi pungut PPN gitu, Indah. Oke, wah untuk rate tadi Mas Amin udah kalau di luar kepala Mas ya? Oh, udah di luar kepala itu. Hari-hari ya? Iya, tapi kalau dalam pelaku bisnis ini nih yang agak sulit nih gitu ya untuk aspek perpajakannya nih. Jadi mereka pusing gitu ya sebelum mulai bisnis, wah udah diserang dengan berbagai pajak gitu. Ini mungkin bagi pelaku bisnis jadi hambatan tersendiri ya, bukan insentif gitu. Oke, wah udah cukup jelas banget nih kurang lebih pencerahannya untuk para pelaku bisnis yang akan atau sedang melakukan bisnisnya di dunia e-commerce, fintech maupun dealer. Semoga obrolan kita di hari ini bisa membawa pencerahan untuk kita semua. Dari tadi kita udah membahas pertama-tama apa aja sih harus dimulai ketika memulai bisnis, apa yang harus dipersiapkan. Pertama harus ada perencanaan, tadi ada beberapa hal yang di-share di awal. Kemudian juga yang kedua kita udah sempat bahas juga nih model pendanaan tuh ada apa aja. Jadi ada 2 jenis macam pendanaan, ada bentuknya loan atau pinjaman, juga ada dalam bentuknya modal ataupun saham. Kemudian tadi selanjutnya kita udah bahas juga terkait apa aja sih stepnya bagi para finance team nih untuk tahap-tahap operasionalnya bagi pelaku bisnis harus melakukan apa aja sih gitu. Terus kemudian kita udah bahas juga tadi terkait fintech yang bermunculan tapi juga umur ternyata nggak lama, kenapa sih? Oh ternyata strategi mereka kurang matang nih gitu. Kemudian juga tadi kita sharing juga kira-kira strategi yang matang dan standar yang jelas seperti apa sih gitu. Jadi untuk para kalian pelaku bisnis udah cukup jelas ya, tapi jangan lupa tentang pajaknya tadi di akhir. Oke, so bagi kalian para pelaku bisnis, untuk kalian yang ingin bekerja sama nih dengan NicePay, boleh langsung kali ya diklik di link yang di sini, bukan diklik sih, di scan. Nih kelihatan nggak? Oke deh kalau gitu. Thank you untuk waktunya di hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode Ngobrol Santai bareng Nice Team selanjutnya. Dah.